Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham auto kuartal kedua tahun 2023. Oke, ini disclaimer-nya yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hoax suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke analisa bisnis dari saham auto ini. Yang pertama dari sektor usaha masuk ke dalam sektor auto part, terus untuk sektor DBI-nya masuk ke dalam consumer cyclical. Terus untuk produk atau service yang diberikan oleh saham auto ini adalah di spare part otomotif. Terus untuk analisa market, saya menggunakan produk dari spare part dari auto ya teman-teman. Terus untuk daily use mungkin tidak. Terus untuk easy to access menurut saya cukup gampang dan memiliki kompetitor, tetapi menurut saya dia memiliki ekonomi muat ya, yang dimana mungkin juga secara market share-nya melebihi ya 50% di Indonesia ini. Terus untuk segmen marketnya di Indonesia. Terus untuk saham ini saya kategorikan sebagai saham growth stock dan dividen. Terus untuk analisa GCG dimiliki oleh ASI ownernya. Terus untuk pengalaman dari direksinya lebih dari 18 tahun ya di Astra. Terus untuk kasus hukum tidak ada, mereka juga tidak melakukan buyback saham, dan saham mayoritasnya dimiliki oleh ASI sebesar 80%, dan gaji karyawannya jika saya bagi secara per bulan bisa saya dapatkan sekitar 30,4 juta per bulannya. Terus untuk kita lihat dari segi revenue-nya. Untuk secara revenue maupun dari net profit secara target mereka menargetkan seperti kenaikan industri ya teman-teman ya. Jadi secara menargetkan sama seperti industri, tetapi kalau secara angka memang tidak dituliskan. Terus kalau kita lihat secara grafik dari 2020 sampai dengan 2023 terus ya mengalami kenaikan dari segi penjualannya. Dan kalau secara Q2 pun hanya mengalami kenaikan sebesar 9,3%. Terus untuk dari segi net profitnya juga naik cukup signifikan ya teman-teman. Dan secara Q2 mengalami kenaikan sebesar 93,6%. Terus kalau kita lihat dari segi asetnya juga mengalami kenaikan dan kenaikannya sekitar 3,5%. Dan mereka memiliki deposito dan pendapatan bunga sekitar 69 miliar. Terus untuk dari segi hutang juga mengalami kenaikan, dan kalau secara hutang berbunganya atau biaya keuangannya sekitar 18 miliar. Terus untuk dari segi modalnya juga mengalami kenaikan karena secara memang kinerja keuangannya mengalami kenaikan. Terus kalau kita lihat secara rasio keuangannya, untuk net profit margin itu di sekitar 8,54%, PR-nya sekarang di 9,59%, PV-nya di 1,25, untuk DER-nya di 46%, dan ROE 13%, ROA di 8,36%, dan untuk auto ini rutin ya teman-teman dalam membagikan dividen. Terus untuk secara cash flow, operatingnya positif dan investing dan financingnya negatif. Terus untuk kebijakan dividen, mereka tidak menetapkan secara khusus berapa persen yang akan dibagikan, tetapi kalau kita melihat secara histori memang untuk saham auto ini cukup royal ya dalam membagikan dividennya. Terus untuk margin of safety untuk harga sekarang di 3.190, dan dari analisa fundamental saya bisa menemukan nilai intrinsic value-nya sekitar 3.000, jadi memiliki margin of safety minus 5,96%. Dan kita masuk ke kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat secara prospek masih ada, GCG-nya berpengalaman, revenue dan net profit-nya bagus ya, asetnya cukup produktif, hutangnya dan segi DER-nya masih rendah. Terus untuk ROE-nya di atas bunga deposito, dan cuma margin of safety dan dividen dan sahamnya menurut saya sudah tidak murah teman-teman. Jadi saya berikan status no. Jadi kesimpulannya adalah 7/10, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham auto ini. Teman-teman, untuk saham auto ini sebenarnya adalah saham yang saya miss out ya teman-teman ya. Yang dimana waktu dulu saya analisa, saya melihat sebenarnya dari harga 1000 ya, dari 1000, 1100, cuman waktu itu memang posisinya saya sudah tidak memiliki cash,
dan ya ini adalah momen yang saya ketinggalan teman-teman di saham auto ini. Tetapi kalau teman-teman yang mau berinvestasi sekarang di saham auto, menurut saya sih udah kurang tepat ya, karena memang sudah sangat beresiko ya, yang dimana apalagi kalau kinerjanya mengalami penurunan, maka kemungkinan besar akan terjadi koreksi teman-teman untuk dari saham auto ini. Tetapi kalau teman-teman yang sudah memegang di harga seribuan, ya menurut saya sebenarnya masih cukup bagus untuk di hold, yang dimana kan dividennya juga bisa didapat di atas 7%. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13, dan teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di kolom deskripsi, dan teman-teman bisa join juga jika berminat untuk belajar value investing. Teman-teman bisa mengunjungi website saya di valuestock.id. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye bye.